Tidak semua kedekatan lahir dari pertemuan yang direncanakan. Ada hubungan yang tumbuh dari momen kecil yang bahkan awalnya dianggap biasa. Begitulah awal kisah Tasya dan Reddy. Semua berawal dari satu sesi live di sebuah platform digital. Saat itu, keduanya berada di ruang virtual yang sama tanpa agenda khusus. Reddy menyapa dengan santai. Tasya membalas dengan ramah. Percakapan mereka singkat, ringan, dan mengalir apa adanya. Tidak ada upaya untuk mencuri perhatian, tidak ada kalimat yang dibuat berlebihan. Namun justru dari kesederhanaan itu, muncul rasa nyaman. Penonton mungkin hanya melihat dua figur publik yang saling menyapa. Tapi bagi Tasya dan Reddy, momen itu terasa berbeda. Ada kecocokan cara bicara, ada rasa saling menghargai, dan ada kenyamanan yang jarang muncul di ruang publik. Setelah live selesai, sapaan itu tidak berhenti. Mereka saling bertukar pesan singkat, melanjutkan obrolan tanpa tekanan. Dari situlah benih keakraban mulai tumbuh secara alami. Sebagai adik Lesti Kejora, Reddy tumbuh dengan kesadaran bahwa namanya sering dikaitkan dengan kakaknya. Ia tidak menyangkal kebanggaan itu, tetapi di saat yang sama, ia juga ingin dikenal sebagai dirinya sendiri. Dalam interaksi awal dengan Tasya, Reddy merasakan hal yang berbeda. Tasya tidak menempatkannya sebagai adik dari siapa, melainkan sebagai individu yang sedang menjalani prosesnya sendiri. Hal ini memberi ruang aman bagi Reddy untuk berbicara jujur. Dalam obrolan-obrolan lanjutan setelah live, Reddy mulai terbuka tentang perjalanannya, tentang keinginannya untuk melangkah tanpa tergesa-gesa. Tasya mendengarkan tanpa membandingkan. Dari situ, Reddy merasa dihargai bukan karena nama, tetapi karena pribadi. Perasaan ini menjadi fondasi penting bagi kedekatan mereka. Hubungan yang dibangun tidak bertumpu pada status, melainkan pada saling pengertian. Bagi Tasya, pertemuan dengan Reddy di live digital itu memberikan kesan yang hangat. Ia merasa bisa berbicara tanpa harus menjaga jarak atau citra tertentu. Reddy hadir sebagai sosok yang tenang, tidak banyak tuntutan, dan tidak memaksakan arah pembicaraan. Setelah live, komunikasi mereka berlanjut dengan ritme yang santai, tidak intens berlebihan, tapi konsisten. Tasya merasa nyaman berbagi cerita tentang keseharian, tentang pekerjaan, bahkan tentang lelah yang jarang ia tunjukkan di ruang publik. Reddy menjadi pendengar yang baik, tanpa perlu memberi solusi instan. Dari situ, rasa percaya mulai terbentuk. Tasya menyadari bahwa kenyamanan tidak selalu datang dari kesamaan latar, tetapi dari cara seseorang hadir dalam percakapan. Hubungan mereka berkembang perlahan, tanpa label, tanpa definisi yang rumit. Seiring waktu, komunikasi Tasya dan Reddy semakin matang. Mereka tidak selalu berbicara setiap hari, tetapi setiap percakapan terasa bermakna. Keduanya memahami batas masing-masing, tidak menuntut perhatian penuh, dan tidak merasa harus selalu hadir. Justru disitulah hubungan mereka terasa sehat. Mereka saling mendukung dari kejauhan, memberi semangat saat dibutuhkan, dan memberi ruang saat salah satu ingin diam. Dari hubungan yang seperti inilah kedekatan emosional tumbuh. Tanpa disadari, mereka mulai menjadi tempat pulang secara emosional satu sama lain. Hubungan yang awalnya hanya berangkat dari sapaan di live digital, kini berkembang menjadi ikatan yang lebih dalam dan tulus. Dalam salah satu obrolan santai, muncul refleksi sederhana. Hubungan mereka terasa ringan dan nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya rasa aman untuk menjadi diri sendiri. Dari situlah ide teman jadi nyaman mulai terbentuk. Bukan sebagai konsep album yang dipaksakan, tetapi sebagai cerminan dari apa yang mereka jalani. Reddy merasa tema ini sangat dekat dengan fase hidupnya. Tasya pun merasakan hal yang sama. Mereka sepakat bahwa jika ide ini diwujudkan menjadi karya, maka harus dijaga kejujurannya. Tidak dibuat untuk sensasi, tetapi untuk menemani pendengar yang mungkin merasakan hal serupa. Saat proses penggarapan album dimulai, Tasya dan Reddy membawa pola komunikasi yang sama ke dalam ruang kerja. Mereka saling mendengarkan, saling menghargai pendapat, dan tidak memaksakan ego. Jika ada perbedaan pandangan, dibicarakan dengan tenang. Tidak ada suasana kompetitif, yang ada justru kerjasama.
Proses ini terasa lebih seperti perjalanan bersama daripada proyek semata. Keduanya sepakat bahwa rasa nyaman yang menjadi inti hubungan mereka tidak boleh hilang dalam proses kreatif. Dan itulah yang membuat pengerjaan album terasa lebih jujur dan manusiawi. Hari launching album Teman Jadi Nyaman menjadi titik penting dalam perjalanan mereka. Berdiri berdampingan, Tasya dan Reddy mengingat kembali bagaimana semuanya berawal. Dari sapaan singkat di live digital hingga kini membawa karya bersama. Tidak ada euforia berlebihan, hanya rasa syukur dan tenang. Mereka menyadari bahwa momen ini bukan tentang pencapaian besar, melainkan tentang perjalanan yang dijalani dengan benar. Launching ini menjadi simbol bahwa hubungan yang dibangun dengan tulus bisa melahirkan karya yang bermakna. Di balik kedekatan Tasya dan Reddy, ada nilai keluarga yang sama-sama mereka pegang. Reddy tumbuh dengan teladan dari Lesti dan orang tuanya. Tasya pun dibesarkan dengan nilai yang serupa. Nilai inilah yang menjaga mereka tetap membumi. Mereka tidak terbawa arus sorotan, tidak kehilangan arah. Keluarga menjadi pengingat bahwa apapun yang dicapai, karakter harus tetap dijaga. Hal ini membuat hubungan mereka tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Setelah album dirilis, respons publik mulai berdatangan. Ada yang menyambut hangat, ada pula yang menilai dengan sudut pandang masing-masing. Tasya dan Reddy memilih menyikapinya dengan dewasa. Mereka tidak mengejar validasi berlebihan. Bagi mereka, karya ini sudah menjalankan fungsinya jika mampu menemani pendengar. Hubungan mereka tetap sama seperti awal, sederhana dan saling menghormati. Kisah Tasya dan Reddy membuktikan bahwa hubungan yang tulus bisa lahir dari hal yang sederhana. Dari satu sapaan di live digital, tumbuh keakraban, kepercayaan, dan akhirnya karya bersama. Teman Jadi Nyaman bukan hanya judul album, tetapi rangkuman perjalanan mereka. Perjalanan yang tidak diburu-buru, tidak dipaksakan, dan dijalani dengan hati. Dari layar kecil menuju ruang yang lebih besar, tanpa kehilangan rasa nyaman yang pertama kali mempertemukan mereka.